Selamat bergabung dalam kelas manajemen kota. Pada pertemuan ini, kita akan membahas kaitan antara manajemen kota dengan tata ruang, khususnya dalam konteks pengendalian pembangunan. Pertama-tama, mari kita berdiskusi tentang signifikansi manajemen kota, tata ruang, dan pengendalian pembangunan. Pada pertemuan kali ini, saya berupaya mengawinkan konsep pengendalian pembangunan dengan konsep tata ruang. Pertama-tama, kita akan membahas pengendalian pembangunan. Lalu, saya akan menyajikan hasil diskusi paralel tentang tata ruang dan pengendalian pembangunan. Peserta kelas khusus dapat berkontribusi dalam diskusi mengenai tata ruang dan pengendalian pembangunan melalui forum di Classroom. Definisi manajemen kota adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi kawasan perkotaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Kegiatan ini melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan penggunaan lahan, perencanaan transportasi, pengembangan perumahan, perlindungan lingkungan, penyediaan layanan publik, dan pengelolaan infrastruktur perkotaan. Manajemen kota atau manajemen perkotaan melibatkan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan, sektor swasta, begitu pula berbagai level atau berbagai lapisan masyarakat untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan. Selanjutnya, mari kita fokus ke pengendalian pembangunan. Slide-slide berikut akan menyajikan tujuan, proses, dan strategi atau pendekatan pengendalian pembangunan. Pengendalian pembangunan mengacu pada proses pengaturan penggunaan lahan dan desain serta konstruksi bangunan dan struktur fisik lainnya di dalam kota atau wilayah perkotaan. Tujuan pengendalian pembangunan adalah untuk memastikan bahwa pembangunan baru atau proposal pembangunan baru selaras dengan tujuan masyarakat yang lebih luas dan mendukung pertumbuhan dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Pengendalian pembangunan adalah aspek penting dari manajemen perkotaan karena membantu mengelola pertumbuhan fisik dan mengelola perubahan perkotaan. Pengendalian pembangunan memungkinkan para manajer perkotaan untuk memastikan bahwa pembangunan baru sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam hal lokasi, desain, dan skala. Selain memastikan bahwa pembangunan baru sejalan dengan tujuan masyarakat yang lebih luas, pengendalian pembangunan juga memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keselamatan publik, melestarikan sumber daya alam, sumber daya budaya juga, dan mengatasi masalah kesetaraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian pembangunan merupakan komponen penting dari manajemen kota karena membantu menyeimbangkan kepentingan yang bersaing dan memandu pembangunan fisik kota dengan cara yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Proses pengendalian pembangunan dapat dipecah menjadi beberapa tahap inti. Pemilihan lokasi, peninjauan desain, dan pengawasan konstruksi. Tahap pemilihan lokasi melibatkan identifikasi dan pemilihan lokasi yang cocok untuk pengembangan yang diusulkan. Faktor-faktor seperti peraturan zonasi, pola penggunaan lahan, dan pertimbangan terhadap lingkungan diperhitungkan pada tahap pemilihan lokasi ini. Tahap kedua yaitu design review atau tinjauan desain. Pada tahap ini, pengembangan yang diusulkan ditinjau untuk memastikan bahwa desain yang diusulkan itu sesuai dengan building code atau standar bangunan dan peraturan-peraturan bangunan yang relevan. Peninjauan desain juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti keselamatan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Tahap ketiga adalah pengawasan konstruksi, construction supervision. Dan selama tahap ini, konstruksi aktual
konstruksi aktual pembangunan dipantau untuk memastikan bahwa proses yang berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Pada tahap ini, mungkin perlu melibatkan inspeksi rutin ke lokasi konstruksi dan peninjauan laporan kemajuan secara rutin. Sepanjang proses pengendalian pembangunan, manajer kota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan memenuhi standar dan peraturan yang diperlukan. Mereka juga memainkan peran kunci dalam menengahi perselisihan antara pengembang dan masyarakat luas, dan dalam mempromosikan praktek pembangunan berkelanjutan. Penting untuk diketahui bahwa proses pengendalian pembangunan dapat bervariasi antar berbagai wilayah dan negara tergantung pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut atau di negara tersebut. Namun, tujuan keseluruhannya tetap sama, untuk memastikan bahwa pembangunan baru dibangun atau diselenggarakan dengan cara yang aman, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, serta bahwa pembangunan tersebut berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan lingkungan perkotaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa pendekatan dan strategi yang digunakan dalam pengendalian pembangunan. Pendekatan dan strategi yang digunakan dalam pengendalian pembangunan meliputi pendekatan preskriptif, pendekatan berbasis kinerja, pendekatan kolaboratif, pendekatan berbasis insentif, dan pendekatan negosiasi. Pertama-tama mari kita diskusikan pendekatan preskriptif. Pendekatan preskriptif didasarkan pada peraturan dan pedoman terperinci yang menentukan bagaimana pembangunan itu harus dirancang, dibangun, dan dioperasikan. Pendekatan ini memberikan standar dan harapan yang jelas atau visi terhadap pembangunan yang jelas, visualisasi pembangunan yang jelas. Namun, pendekatan preskriptif ini dapat membatasi atau berpotensi membatasi kreativitas dan inovasi dalam desain dan menemukan solusi-solusi yang baru. Pendekatan kedua yaitu pendekatan berbasis kinerja. Pendekatan ini menetapkan tujuan dan sasaran pengembangan yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan bagaimana tujuan tersebut dicapai. Pendekatan ini dapat mendorong solusi-solusi desain yang kreatif dan inovatif, namun mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan upaya serta membutuhkan kapasitas teknis yang lebih besar untuk meninjau dan menyetujui proposal pengembangan. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini melibatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan pengembang untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama untuk proposal pengembangan atau proposal pembangunan tertentu. Pendekatan ini dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga lebih memakan waktu dan sumber daya. Pendekatan keempat yaitu pendekatan berbasis insentif. Pendekatan ini menggunakan insentif finansial maupun non-finansial untuk mendorong pembangunan yang memenuhi standar dan tujuan yang ditetapkan. Nah, pendekatan ini dapat bisa jadi merupakan pendekatan yang efektif untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan pembangunan. Namun berpotensi untuk mengakibatkan perlakuan yang tidak setara antar satu proposal pembangunan dengan proposal pembangunan yang lainnya. Pendekatan terakhir yaitu pendekatan negosiasi. Pendekatan ini melibatkan kesepakatan yang dinegosiasikan antara otoritas yang mengendalikan pengembangan dan pihak pengembang dengan tujuan untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Pendekatan ini seperti pendekatan incentive-based approach dapat menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien,
namun memiliki tingkat risiko korupsi dan bentuk penyalahgunaan yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas pengendalian pembangunan dan tata ruang. Tujuan pengendalian pembangunan dan perencanaan kota adalah untuk mengelola dan membimbing pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial kota dan kota secara berkelanjutan dan adil. Nah, tujuan utama pengendalian pembangunan adalah untuk mengatur penggunaan lahan, melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, mempromosikan penggunaan lahan dan sumber daya lainnya secara efisien dan efektif, dan memastikan kompatibilitas pembangunan yang baru dengan penggunaan lahan yang ada dan penggunaan lahan yang direncanakan. Nah, di sisi lain, perencanaan kota bertujuan untuk membuat dan mengimplementasikan rencana yang komprehensif dan terkoordinasi untuk pengembangan fisik, sosial, dan ekonomi kota. Nah, tujuan pengendalian pembangunan dan perencanaan kota itu saling berkaitan dan saling bergantung. Pengendalian pembangunan menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa pembangunan baru memenuhi standar tertentu dan kompatibel dengan penggunaan yang ada. Sementara perencanaan kota menetapkan visi dan tujuan untuk pembangunan kota secara keseluruhan. Bersama-sama mereka saling membantu atau mereka membantu untuk memastikan bahwa kota yang dikembangkan dengan cara yang sesuai dan memenuhi kebutuhan semua penduduknya dan para pemangku kepentingannya, sekaligus melestarikan karakter unik dan warisan budaya kota. Renungkan kembali tujuan pengendalian pembangunan dan tujuan tata ruang. Lalu, akses dan ikutilah diskusi daring pada kelas virtual kita. Anda dapat menemukan thread diskusi ini di forum diskusi dan pengumuman. Diskusikan tujuan pengendalian pembangunan dan kaitannya dengan tujuan perencanaan tata ruang. Perkaya argumen Anda dengan contoh kasus nyata yang Anda peroleh dari hasil penelusuran informasi di dunia maya atau dari pengalaman pribadi Anda. Beberapa pertanyaan di bawah ini, pada slide ini, barangkali dapat membantu memperkaya argumen Anda. Jangan lupa keikutsertaan dalam diskusi ini menjadi komponen evaluasi individu. Selamat berdiskusi. Setelah mengikuti diskusi, mari kita lanjutkan dengan mengenal manajemen kota secara lebih mendalam. Nah, definisi buku teks manajemen kota adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi kawasan perkotaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Dan kegiatan manajemen kota ini melibatkan berbagai kegiatan seperti perencanaan penggunaan lahan, perencanaan transportasi, lalu pengembangan perumahan, perlindungan lingkungan, penyediaan layanan publik, dan pengelolaan infrastruktur perkotaan, dan masih banyak aspek-aspek lainnya. Manajemen perkotaan biasanya melibatkan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di daerah yang dikelolanya. Dan manajemen kota ini sebenarnya adalah bidang yang kompleks dan beragam, dan telah berkembang dari waktu ke waktu untuk mengatasi tantangan dan kebutuhan yang berkembang di daerah perkotaan. Di Barat, khususnya di Eropa, konsep manajemen kota dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19 dan abad ke-20, awal abad ke-20 ketika industrialisasi dan urbanisasi membawa sejumlah masalah baru di daerah perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, degradasi lingkungan, dan kemiskinan.
Manajemen perkotaan awalnya dikembangkan sebagai respons terhadap tantangan ini dan bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kelayakan huni kota. Pada abad ke-20, praktek manajemen kota di negara-negara barat, di Eropa khususnya, terus berkembang menjadi lebih canggih dengan penekanan yang semakin besar pada pendekatan kolaboratif, pendekatan interdisipliner antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menyebabkan pengembangan berbagai alat dan metode atau teknik untuk mengelola daerah perkotaan seperti peraturan zonasi, program pembaruan kota, dan perencanaan transportasi. Saya memilih ikon pemain sirkus yang melakukan juggling karena memang pendekatannya interdisipliner dan kolaboratif antar stakeholder dan saya melambangkan manajemen kota itu sebagai juggling act atau balancing act begitu. Di pada saat yang bersamaan di negara berkembang sejarah manajemen perkotaan itu terjadi lebih lambat dibandingkan di Eropa karena proses urbanisasi khususnya urbanisasi masif itu baru dimulai pada pertengahan abad ke-20. Di banyak negara berkembang, urbanisasi yang pesat ini membawa tantangan baru dalam hal penyediaan layanan dasar, perumahan, dan tentunya penyediaan kesempatan kerja. Manajemen kota itu diperkenalkan di banyak negara berkembang ini sebagai cara untuk mengatasi tantangan-tantangan ini tadi dan untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah perkotaan. Dalam beberapa dekade terakhir, praktek manajemen perkotaan baik di negara maju maupun di negara berkembang itu terus mengalami evolusi, terus berevolusi dan berkembang dengan penekanan yang semakin besar pada lingkungan sosial dan ekonomi. Maaf, penekanan yang semakin besar pada aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. Di kedua wilayah tersebut, baik negara berkembang maupun negara yang sudah maju, pengelolaan kota itu tetap menjadi bidang yang sangat penting yang memainkan peran yang penting dalam membentuk masa depan kota dan memastikan kelayakan huni dan keberlanjutannya. Dan masalah masalah atau aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam manajemen kota itu banyak sekali. Di dalam RPS saya menyebutkan lebih dari 5, tapi di sini saya ambil 5 pokok permasalahan atau faset yang menjadi dasar atau landasan dalam manajemen kota. Yang pertama, perumahan dan permukiman. Nah, masalah yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman itu dapat berdampak secara signifikan pada pembangunan dan pengelolaan perkotaan dalam beberapa cara. Nah, isu-isu tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk, dapat mempengaruhi daya saing ekonomi kota, dan keberlanjutan wilayah perkotaan. Beberapa masalah yang berhubungan dengan housing and settlement atau perumahan dan permukiman itu meliputi keterjangkauan perumahan atau housing affordability. Nah, kurangnya perumahan yang terjangkau, perumahan layak yang terjangkau dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan, peningkatan tunawisma dan social exclusion atau pengucilan sosial yang tentunya berdampak negatif pada kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan kesehatan ekonomi lokal. Lalu perumahan yang kurang memadai atau tidak memadai, inadequate housing. Inadequate housing dimaknai sebagai perumahan atau rumah yang berkualitas buruk dan buruk penyediaannya, dan ini seringkali diakibatkan oleh kurangnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat dan dapat menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan seperti polusi udara, kelembapan di dalam bangunan, serta kepadatan
serta kepadatan penduduk. Lalu land inequality atau ketimpangan dalam akses ke tanah. Gitu. Nah, akses yang tidak setara ke tanah dan perumahan itu dapat mengakibatkan pembangunan perkotaan yang inequality juga, yang tidak setara juga, dan mengarah ke kota-kota yang terpisah dan tidak setara. Nah, ada beberapa daerah yang berkembang sedemikian rupa, sementara daerah lainnya menurun. Itu dalam satu wilayah kota. Lalu infrastruktur yang tidak memadai, inadequate infrastructure. Maaf. Penyediaan infrastruktur dan layanan yang tidak memadai seperti pasokan air, pengolahan limbah, transportasi dan layanan kesehatan dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk, terutama bagi mereka yang berada di permukiman berpenghasilan rendah atau MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dan mereka yang tinggal di dalam perumahan yang informal atau tidak menetap. Yang terakhir adalah eviction and displacement atau penggusuran dan pengusiran. Dan penggusuran paksa karena proyek pembangunan perkotaan tentunya dapat mengakibatkan seseorang kehilangan rumah. Tapi lebih dari itu, penggusuran juga dapat memicu perpindahan komunitas dan berpotensi menghancurkan warisan budaya dan menghancurkan jejaring sosial yang telah terbentuk. Lalu mengatasi permasalahan perumahan ini tentunya menjadi sangat penting untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan dan adil, lalu perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif bersama dengan kolaborasi sektor publik dan swasta dapat membantu mengurangi masalah ini dan mempromosikan hasil yang positif bagi kota dan penduduknya. Selanjutnya adalah masalah penggunaan lahan. Saya kira kalau masalah land use, kalian sudah Anda sudah lebih canggih daripada saya, tapi saya berikan overview masalah penggunaan lahan yang dapat secara signifikan berdampak pada pembangunan dan pengelolaan kota itu melalui berbagai cara. Nah, beberapa cara di mana masalah penggunaan lahan dapat mempengaruhi pembangunan dan pengelolaan kota itu meliputi yang pertama, tata ruang dan zonasi atau spatial planning and zoning. Dan masalah penggunaan lahan itu tentunya mempengaruhi bentuk fisik kota serta tatanan dan bagaimana kota itu kemudian berfungsi. Jika lahan itu tidak dikategorikan dengan benar, maka akan timbul beberapa fungsi atau beberapa land use yang saling bertentangan namun bertetanggaan, seperti penggunaan industri, land use untuk industri, dan land use untuk perumahan dan permukiman. Dan itu dapat menyebabkan bahaya lingkungan dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Lalu pembangunan infrastruktur. Nah, masalah penggunaan lahan juga berdampak pada pembangunan infrastruktur seperti transportasi, air, dan sistem pengelolaan limbah. Jika lahan tidak tersedia atau tidak dikategorikan dengan benar untuk tujuan pengembangan infrastruktur, maka hal tersebut akan berdampak pada infrastruktur yang tidak memadai atau inadequate infrastructure yang akhirnya mengakibatkan akses yang terbatas kepada layanan-layanan penting, kemacetan lalu lintas, dan akhirnya degradasi lingkungan. Lalu affordable housing muncul lagi. Dan masalah penggunaan lahan juga dapat mempengaruhi penyediaan perumahan yang terjangkau. Misalnya, jika tanah hanya dikategorikan untuk perumahan kelas atas, memang dizonasi untuk perumahan kelas atas, mungkin barangkali tidak mungkin menyediakan perumahan yang terjangkau bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah apabila semua zona itu sudah ditetapkan sebagai zona perumahan mewah misalnya.
Lalu konflik. Masalah penggunaan lahan juga dapat menyebabkan konflik antara berbagai kelompok, baik misalnya pengembang, penduduk, dan otoritas lokal. Nah, konflik dapat timbul atas penggunaan lahan untuk tujuan yang berbeda-beda, seperti untuk perumahan, pengembangan komersial, ataupun ruang hijau. Dan ujung-ujungnya degradasi lingkungan. Masalah penggunaan lahan itu tentunya dapat berkontribusi pada degradasi lingkungan, seperti deforestasi misalnya, erosi tanah, dan polusi udara dan air. Dan hal ini dapat berdampak secara signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk perkotaan dan keberlanjutan wilayah kota itu sendiri. Kesimpulan dari land use, ya, masalah penggunaan lahan dapat berdampak secara signifikan pada pembangunan dan pengelolaan perkotaan. Strategi manajemen kota yang efektif harus mempertimbangkan masalah-masalah ini dan berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan berbagai kelompok dan lingkungan. Berikutnya transportasi. Nah, perencanaan dan manajemen transportasi memainkan peran yang penting dalam membentuk pembangunan dan manajemen perkotaan. Masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan manajemen transportasi dapat secara signifikan berdampak pada pembangunan dan manajemen perkotaan dengan cara-cara seperti atau melalui mekanisme-mekanisme kemacetan lalu lintas. Kemudian kemacetan lalu lintas itu terjadi apabila perencanaan dan manajemen transportasi buruk, gitu. Dan dampak dari kemacetan lalu lintas ini ya tentunya peningkatan waktu perjalanan, pengurangan mobilitas, dan berdampak sangat negatif pada perekonomian. Dan transportasi juga memiliki dampak terhadap lingkungan karena apabila tidak direncanakan dengan baik maka dapat menyebabkan peningkatan polusi udara dan suara, dan itu tentunya membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Akses yang tidak merata. Nah, perencanaan dan manajemen transportasi yang buruk dapat mengakibatkan kurangnya akses ke transportasi umum dan fasilitas-fasilitas atau layanan umum lainnya, sehingga menyulitkan orang-orang, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mengakses layanan-layanan penting dan peluang-peluang kerja atau peluang-peluang lainnya. Kualitas hidup. Nah, tentunya kualitas hidup penduduk perkotaan sangat-sangat terpengaruh oleh kualitas sistem transportasi. Jika transportasi tidak direncanakan dan dikelola secara efektif, maka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Dan yang terakhir tentunya dampak ekonomi. Yang perencanaan dan pengelolaan transportasi yang tidak efisien dapat mengurangi daya saing ekonomi dan membatasi pertumbuhan ekonomi dengan mempersulit masyarakat untuk mengakses peluang kerja, dan bagi para pebisnis mengurangi akses mereka ke pasar. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan transportasi harus diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan dan pengelolaan kota untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil. Kita bergeser berikutnya ke masalah pengelolaan lingkungan. Nah, masalah pengelolaan lingkungan ini memiliki beberapa dampak yang signifikan. Yang pertama adalah polusi udara dan air. Apabila praktek pengelolaan lingkungannya buruk, misalnya metode pembuangan limbah yang tidak memadai, maka dapat mencemari udara dan air. Dan itu tentunya memiliki dampak yang negatif pada kesehatan penduduk kota dan merusak lingkungan. Perubahan iklim. Praktek pembangunan kota yang tidak berkelanjutan dapat berkontribusi pada perubahan iklim yang meningkatkan peristiwa cuaca ekstrim dan meningkatkan atau mempengaruhi frekuensi kejadian fenomena-fenomena alam seperti angin topan, kekeringan, dan banjir. Dan fenomena-fenomena ini dapat meningkatkan risiko bencana alam dan memiliki dampak yang serius pada
infrastruktur kota dan penduduk. Resource depletion atau penipisan sumber daya. Ya, penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, ekstraksi secara berlebihan, baik itu air atau deforestasi yang berlebihan, dan tentunya dapat mengakibatkan pengurangan sumber daya, penipisan dan degradasi sumber daya, dan itu tentunya berdampak secara jangka panjang terhadap keberlanjutan daerah perkotaan dan mata pencaharian penduduk. Biodiversity loss atau hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, urbanisasi dan kegiatan pembangunan yang mendukung urbanisasi sering mengakibatkan hilangnya habitat alami dan satwa liar. Dan itu tentunya mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati dan pengurangan jasa ekosistem. Yang terakhir, peningkatan permintaan energi. Nah, pembangunan dan pertumbuhan kota berdampak pada peningkatan demand akan energi. Dan ini tentunya akan memberikan beban yang cukup berat pada sistem energi, sistem energi supply, dan akhirnya berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Nah, pengelolaan lingkungan yang efektif di daerah perkotaan sangatlah penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Dan hal ini membutuhkan pendekatan yang terpadu antara yang mempertimbangkan keterkaitan antara lingkungan, ekonomi, dan masyarakat, serta mengutamakan perlindungan sumber daya alam dan kesehatan penduduk perkotaan. Dan isu-isu yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat ini yang terakhir, community development, isu-isu yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat yang itu dapat berdampak signifikan pada pembangunan dan pengelolaan perkotaan. Nah, daerah perkotaan sendiri terdiri atas banyak komunitas atau kelompok-kelompok sosial yang beragam dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. Nah, kegagalan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan ini dan kegagalan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan itu dapat berakibat kepada ketidaksetaraan dan konflik sosial dan ekonomi. Misalnya, jika satu komunitas itu tidak diajak berkonsultasi tentang pengembangan proyek perumahan atau bentuk transportasi baru misalnya, mereka dapat menolak atau memprotes perubahan tersebut yang berakibat pada penundaan atau bahkan akhirnya proyeknya diabaikan, terbengkalai. Nah, hal ini dapat mengakibatkan sumber daya yaitu membawa pada pemborosan sumber daya. Sumber dayanya terbuang begitu saja. Dan secara sosial, menurunnya kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Lalu penyediaan layanan dan infrastruktur yang tidak memadai. Penyediaan layanan dan infrastruktur yang tidak memadai di bidang-bidang tertentu dapat menyebabkan kesenjangan dalam akses ke layanan-layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan itu membawa kepada atau memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ketimpangan ekonomi. Nah, selain itu, ketika rencana pembangunan kota itu tidak diinformasikan oleh atau tidak didukung oleh pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan preferensi masyarakat, maka itu akan dapat mengakibatkan hilangnya penduduk, perpindahan penduduk, hilangnya aset komunitas seperti landmark budaya dan sejarah, serta penurunan sense of place atau rasa tempat dan identitas komunitas.
Nah, oleh sebab itu penting sekali bahwa strategi pembangunan dan pengelolaan kota mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif semua lapis masyarakat, seluruh lapis masyarakat, khususnya khususnya kelompok-kelompok yang termarginalisasi, kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Mereka perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat membantu mempromosikan hasil yang lebih adil atau mendorong pencapaian hasil yang lebih adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan perkotaan. Nah, apabila Anda ingin menjadi atau tertarik terjun ke dalam dunia urban management secara profesional, maka Anda perlu mempertimbangkan beberapa tanggung jawab dan tantangan berikut ini. Nah, seorang manajer kota itu bertanggung jawab untuk mengawasi perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan berbagai sistem dan layanan yang membentuk sebuah kota atau wilayah perkotaan. Ya, tanggung jawab mereka yang meliputi 5 hal ini, perencanaan penggunaan lahan, mengelola penggunaan lahan di daerah perkotaan untuk memastikan bahwa lahan tersebut digunakan dengan cara yang seefisien mungkin dan berkelanjutan. Lalu perumahan dan permukiman, memastikan bahwa semua penduduk di daerah perkotaan memiliki akses ke perumahan dan layanan terkait yang aman, terjangkau, dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, perencanaan dan manajemen transportasi, memastikan bahwa penduduk memiliki akses ke sistem transportasi yang aman, efisien, dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, pengelolaan lingkungan, memastikan bahwa daerah perkotaan itu dilindungi dari polusi dan bahwa sumber daya alamnya juga dikelola dengan secara berkelanjutan. Yang terakhir, bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas mereka tercermin dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan pengelolaan perkotaan. Dan dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh para urban manager antara lain adalah peningkatan populasi dan sumber daya yang terbatas. Nah, ketika jumlah penduduk itu terus tumbuh bertambah, ya, maka pengelolaan kota harus menyeimbangkan pertumbuhan penduduk ini dengan sumber daya yang terbatas. Dan tantangan pertama ini semakin relevan karena saat ini selain setidaknya di Indonesia, selain karena pertumbuhan penduduk, tapi karena layanan kesehatan yang semakin bagus, angka harapan hidup kita juga semakin panjang, semakin lama. Jadi saya yakin akan tiba suatu titik di mana tantangannya selain increasing population, selain pertumbuhan penduduk, tapi Anda akan dihadapkan oleh tantangan baru, yaitu aging population. Yang kedua, perubahan iklim. Seorang manajer kota tentunya harus mengatasi dan meminimalisir dampak perubahan iklim di daerah perkotaan. Dampak-dampak yang bisa saya sebutkan antara lain kenaikan permukaan laut, frekuensi peristiwa cuaca ekstrim, dan perubahan pola curah hujan. Tantangan yang ketiga, aging infrastructure atau infrastruktur yang menua. Saya yakin banyak sekali infrastruktur yang disediakan di kota yang itu dulu diselenggarakan sebelum kita lahir bahkan. Karena memang mereka usia pakainya sangat-sangat lama. Gitu. Dan seiring dengan tumbuhnya dan berubahnya daerah perkotaan, maka infrastruktur ini tentunya menjadi usang, lama-lama usang, dan karena dia dibangun dengan asumsi-asumsi pada zaman sebelumnya, maka bisa jadi infrastruktur tersebut terbebani dengan tuntutan-tuntutan zaman yang baru ini.
Seorang manajer perkotaan ya harus merencanakan dan melakukan atau merencanakan investasi, investasi dalam infrastruktur baru atau rehabilitasi atau merehabilitasi infrastruktur yang sudah ada. Yang keempat, yaitu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi atau social and economic inequality. Seorang manajer perkotaan harus mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di daerah perkotaan. Dan idealnya bekerja untuk menciptakan komunitas kota yang inklusif di mana semua penduduk memiliki akses ke layanan dan peluang yang mereka butuhkan. Kalau saya meminjam kata-katanya teman kawan seorang sahabat saya, eh, memastikan kere bisa huri. Yang terakhir, tantangan politik dan kelembagaan. Eh, Lingkungan atau lanskap politik dan kelembagaan ini sangatlah dinamis. Um, seorang Oleh sebab itu seorang manajer perkotaan harus mampu uh, menavigasi lanskap politik dan kelembagaan yang kompleks ini. Harus mampu atau Anda harus mampu bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan selain itu saya kira di masa yang akan datang, di masa depan, bayangan saya, seorang urban manager akan menghadapi tantangan baru dan tantangan-tantangan yang menghadapi tantangan yang berkelanjutan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan demografi. Sebagai seorang urban manager, Anda harus proaktif, fleksibel, dan inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara efektif dan memastikan pembangunan perkotaan atau pembangunan daerah yang berkelanjutan dan adil. Dan kita hampir tiba di penghujung video ini. Coba kita rangkum kembali apa yang telah dibahas pada slide-slide sebelumnya. Video ini Di dalam video ini saya berupaya mengawinkan antara tata ruang dan pengendalian pembangunan. Kita telah membahas keterkaitan tujuan tata ruang dan pengendalian pembangunan dalam konteks manajemen kota. Yang kedua komponen kegiatan di atas ini merupakan bagian yang penting dalam upaya mengelola pertumbuhan dan perkembangan sebuah kota atau wilayah. Dan kembali lagi, manajemen kota adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi kawasan perkotaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Dan proses ini melibatkan berbagai kegiatan seperti perencanaan penggunaan lahan, transportasi, pengembangan permukiman, perlindungan lingkungan, penyediaan layanan publik, dan pengelolaan infrastruktur perkotaan. Dan proses uh, proses atau perencanaan kegiatan-kegiatan ini, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ini biasanya melibatkan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan, baik itu sektor swasta, sektor publik, dan masyarakat untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di daerah perkotaan yang berkelanjutan dan adil. Sekian video ini, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan diskusi online melalui forum diskusi dan pengumuman. Saya tunggu responsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.